Oke, selamat datang semuanya di dalam tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Seperti yang teman-teman lihat, di video kali ini kita akan bicara tentang yang namanya Dialogic, sebuah add-ons yang sangat keren yang teman-teman bisa pasang di dalam Godot project kalian. Oke, Dialogic ini teman-teman adalah sebuah add-ons yang tersedia di dalam Godot Game Engine yang sudah dibikin oleh teman-teman game developer yang lain, yang gunanya itu adalah untuk membuat dialog. Kalau teman-teman pengen bikin game yang tipenya visual novel, atau pengen bikin RPG di mana ada dialognya begitu ya, teman-teman bisa menggunakan add-ons ini untuk bikin dialog yang simple dan mudah dibanding dibikin sendiri begitu ya. Tinggal pakai yang namanya Dialogic komponen ini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat isi daripada Dialogic ini, teman-teman bisa datang ke GitHub-nya, gitu ya. GitHub-nya ini udah ada, dialogic-godot/dialogic, ini ya GitHub-nya. Teman-teman bisa lihat isinya seperti apa, codingannya kayak gimana, begitu ya. Dan kalau teman-teman pengen download si Dialogic yang terbaru ya, teman-teman bisa pilih di bagian rilis di sini, tinggal diklik aja di bagian yang paling atas di sini, yang paling muncul di sini. Nah, kalau udah keluar seperti ini, tinggal cari ke paling bawah, kita tinggal download aja si source code-nya dalam bentuk zip. Kalau teman-teman udah biasa target juga boleh, tapi kalau saya pakai zip aja deh, biar gampang. Instalasinya juga nggak susah teman-teman, tinggal kalau teman-teman bingung atau lupa, tinggal ke instalasi ini aja. Di bagian instalasi ada getting started, kalau kita klik kita akan keluar ke bagian dokumentasi daripada Dialogic 2. Nah, kalau teman-teman malas bacanya, saya tunjukin aja caranya gitu. Saya sudah download teman-teman si Dialogicnya untuk zip seperti ini. Saya sudah ekstrak juga, isinya kayak begini. Ada Dialogic, lalu di sini ada license, ada readme, ada add-ons, ada test. Yang kita butuhkan itu adalah si add-ons ini. Jadi si add-ons ini kita Ctrl-C aja. Kita pindahkan dia ke project Godot kita. Jadi di sini saya sudah punya sebuah project Godot yang baru nih, yang kosong. Kita akan bikin lagi sebuah desin. Kita kasih nama Dialogic Test gitu ya. Kita save dulu. Nah, kita tinggal klik kanan di rest, lalu open file manager. Kita buka projectnya ya. Nah, tinggal kita paste di sini. Nah, kalau teman-teman udah punya add-ons yang lain di dalam Godot, itu tetap bisa jalan gitu ya. Tinggal dipasang aja add-onsnya. Kalau udah ada folder add-ons, ya tinggal taruh aja di dalamnya si Dialogicnya. Kalau sudah ditaruh seperti ini, teman-teman, ini sudah secara otomatis nanti dideteksi oleh Godot. Jadi kalau teman-teman pergi ke bagian project settings, di bagian plugins, kita jadi punya Dialogic. Dan kalau kita enable di sini, kita klik aja enable. Oke, kita jadi punya sebuah tab tambahan nih di atas ini. Dan 2D, 3D, script, asset type, dan Dialogic. Oke, kita close. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita klik ke bagian Dialogic ini, teman-teman kita akan dapatkan screen seperti ini. Ini si Dialogic plugins-nya. Oke. Nah, si Dialogic plugins ini punya banyak tab, teman-teman. Ada timeline, ada character, glossary, styles, variables, dan settings di sini. Ini adalah semua pilihan yang tersedia. Kita akan bahas hampir semuanya, ya, supaya teman-teman dapat gambaran yang cukup lengkap mengenai Dialogic ini. Tapi nggak semua dalam satu video, teman-teman saya akan bagi jadi beberapa video, supaya teman-teman juga gampang nyarinya dan juga gampang pelajarinya. Oke, yang pertama ini kita mau ngomongin soal instalasi, dan tadi ya, kita udah cobain. Dan juga bagaimana cara menciptakan sebuah timeline baru. Nah, apa itu sebuah timeline di dalam Dialogic? Jadi sebuah timeline di dalam Dialogic ini anggapannya adalah sebuah adegan, sebuah scene. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya visual novel, ada chapter 1, chapter 2, bab 1, bab 2, gitu. Nah, itu sebuah scene, adegan 1, adegan 2, gitu ya. Kalau teman-teman punya RPG, misalkan, kalau misalkan karakternya lagi jalan, ketemu musuhnya, keluar pembicaraan, begitu ya, nah itu sebuah event. Nah, event itu juga sebuah timeline. Jadi satu timeline itu sebuah cerita, gitu teman-teman. Isinya sebuah cerita, si A ngomong apa, si B ngomong apa, nah itu satu buah timeline. Oke ya. Nah, kita akan bikin sebuah timeline baru, kita klik timeline-nya. Nah, kita akan bikin create folder baru aja. Namanya di scene, gitu. Di timeline deh. Dialogic timeline. Kita akan bilangnya ini scene 1-1. Nah, ini scene kita. Nah, kalau kita udah punya sebuah scene, kita jadi keluar di sini scene-nya. Lalu kita bisa pasang komponen-komponen yang tersedia dalam scene-nya. Kita bisa klik di sini kalau kita pengen punya text editor. Kita bisa klik di sini kalau kita pengen punya visual editor. Jadi kita bisa pasang text editor, kita bisa pasang visual editor, tergantung teman-teman senangnya kayak gimana. Contoh ya, paling simpel teman-teman kita punya sebuah teks. Teks itu kalau pengen tampil di layar tulisan apa, nah tinggal panggil teks aja. Kita klik teksnya,
Bisa kita bilang hello Dialogic. Nah ini kalau kita ke text editor, kita klik, keluarnya kayak begini. Kalau kita klik visual editor, ya kayak begini. Kalau kita pasang lagi teks berikutnya, kayak begini. Ini kalau di visualnya, di editornya kayak begini. Nah, jadi tinggal pasang sebaris aja. Jadi kalau teman-teman pengen punya sebuah cerita yang panjang, kan kadang-kadang pengen ngeditnya di teks atau dimanapun, gitu tinggal kopas aja ke sini, langsung jadi teman-teman. Oke ya. Nah tinggal kita balik lagi ke visual editor aja biar gampang. Nah ini kalau saya jalanin teman-teman, timeline-nya nggak jalan. Karena untuk menjalankan timeline, kita perlu panggil dalam si Godot kita. Gitu. Karena di dalam game kita sendiri kan si adegannya itu nggak muncul kecuali ada triggernya gitu ya. Apakah si ceritanya mulai, atau apakah si karakternya ketemu sama karakter yang lain, begitu kan. Kita harus panggil timeline yang mana, adegan yang mana, begitu. Nah di sini kita akan pasang sebuah script aja. Nah, scriptnya ini saya pasangnya di ready aja ya. Jadi kita langsung pasang di awal gitu ya. Ketika game kita pertama kali mulai. Kita panggil aja Dialogic. Ini sebuah static class yang udah disediakan. Kalau kita udah pasang pluginnya. Kita panggil start. Terus kita tinggal panggil scene yang mana yang kita mau jalankan. Ini scene 1-1. Jadi kalau saya jalanin sekarang. Saya kurun nih. Kita akan punya di sini. Halo Dialogic, halo dunia. Oke ya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen pasang tulisannya banyak juga bisa sebenarnya. Gitu ya, misalkan panjang gitu ya. Tinggal play. Halo Dialogic, halo dunia. Nah, segampang gitu teman-teman. Dan bahkan scrollnya juga udah disediakan tadi. Kalau pengen ngubah urutan, tinggal tarik aja. Kayak begitu. Segampang gitu. Atau kalau pengen text editor, tinggal pindahin aja atas bawah. Gampang ya teman-teman ya. Sangat keren banget si Dialogic ini. Dan untuk si timeline sendiri, teman-teman kita bisa ngatur berbagai macam komponen di sini. Ada berbagai macam cara kita pasang di sini. Yang pertama selain teks ya. Teks ya teman-teman udah tahu ya teks itu buat apa ya. Jadi saya hapus aja teksnya. Nah di sini ada karakter. Karakter itu adalah siapa yang ngomong si tulisan ini. Jadi kalau kita pengen punya karakter A, B, C, D, kita tinggal bikin karakternya nanti. Nah, untuk karakter sendiri saya akan bahas secara lebih mendetail di video yang lain. Tapi di sini kita akan coba dulu bikin sebuah karakter standar dulu aja. Kita klik karakter di sini. Kita create karakter. Kita bikin di atas saja. Kita punya folder baru di karakter. Sekarang kita punya main syarat gitu ya, main karakter MC. Nah ini ada settingannya, kita nggak akan bahas dulu aja, kita langsung pakai aja di timeline. Nah ketika di timeline di sini, ketika kita ngomong halo Dialogic, sekarang jadinya ada tulisan no one, nggak ada yang ngomong. Tapi kalau kita klik di sini, kita jadi punya pilihan untuk pasang si karakter utama kita. Sehingga kalau kita bilang halo Dialogic, kita jalankan. Kita bisa lihat halo Dialogic ini dikatakan oleh si main karakter. Kalau kita punya karakter lebih dari satu, kita tinggal pilih nanti mau siapa yang ngomong. Nah, di dalam si timeline juga kita bisa pasang ada, saya mulai dari bawah dulu aja ya, background dan juga style. Nah, background itu kalau kita pengen pasang gambar. Style itu kalau kita pengen ganti bentuk daripada textbox-nya, bentuk daripada tulisannya, seberapa cepat tulisannya keluar, gitu. Nah, itu style. Background itu ya gambar belakangnya. Kalau kita pengen pasang background, tinggal kita klik aja teman-teman. Nah, di sini background-nya belum ada ya, jadi kita tambahkan gambar dulu aja. Misalkan kita punya gambar kayak begini nih. Kita pasang gambar di sini. Tambok JPG. Kita show background dengan menggunakan image. Kita cari image-nya. Kita mau JPG misalkan. Jadi kita mau nampilin background dengan tembok JPG. Transition-nya kita bisa atur. Mau transition-nya dari kiri ke kanan, misalkan push left, push right, atau swipe, atau apa, kita bisa atur di sini. Contohnya kalau kita jalanin. Nah, ini si gambarnya. Lalu keluar main karakter. Oke. Jadi itu contohnya untuk background. Background juga selain kita bisa pasang JPEG, kita juga bisa pasang scene. Jadi kalau teman-teman udah punya scene tertentu yang pengen dijadiin background, bisa kita kasih custom scene.
Lalu selain background dan style, kita juga punya musik dan sound dan voice. Kalau musik ya tinggal kita tarik aja, mau play musik yang mana, sound juga sama, mau play sound yang mana, voice juga sama, mau play voice yang mana. Di sini. Jadi tinggal kita atur aja, musiknya tinggal kita masukin di sini. Segampang itu. Kita juga bisa pasang komentar. Jadi kalau teman-teman pengen pasang komentar di sini yang tidak bakal tampil, misalkan ini akhir dari babak 1. Si komentar ini nanti nggak keluar teman-teman di dalam si dialognya, tapi ini akan jadi penanda aja di dalam timeline kita. Kalau kita tag di text editor, keluarnya kayak gini. Oke, ini main karena titik 2 tadi ya. Nah, ini komentar. Nah, mungkin teman-teman yang lebih rumit sedikit adalah yang bagian flow dan logic di sini. Nah, untuk enaknya teman-teman, kita coba dulu yang flow dulu deh, flow dulu. Flow itu ada choice, ada condition, label, jump, return, and wait, dan wait for input. Wait sama wait for input itu mirip, teman-teman. Wait itu adalah untuk menunggu. Misalnya di sini kita nunggu dulu 2 detik, baru menampilkan yang berikutnya, gitu ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Jadi bisa kita cobain di sini. Halo Dialogic. 1, 2, gitu ya, baru keluar. Nah, itu wait. Nah, wait juga bisa kita ganti dengan wait for input. Kalau wait for input berarti dia nunggu dulu kita ngeklik atau kita mencet tombol apapun. Gitu. Itu wait atau wait for input. Nah, berikutnya kita juga punya end. Itu kalau kita pengen end timeline berarti udah beres timeline-nya, selesai. Gitu. Ini di ujung daripada timeline kita bisa pasang end timeline supaya kita bisa lanjut lagi ke gameplay kita. Gitu. Kita juga bisa melakukan yang namanya return. Return itu kalau kita pengen kembali. Jadi setelah kita pasang sini dan return. Kalau ini kalau kita lagi loncat ke tempat lain, kita pengen balik lagi, kita bisa menggunakan return. Terus nanti kita nggak pakai dulu. Kita punya jump. Jump itu tujuannya kalau kita pengen loncat. Jadi misalnya kita pengen di sini, kita pengen balik lagi ke awal. Nah di sini kita bisa pasang jump. Nah misalkan kita jump ke timeline, bisa kita ganti. Kalau kita punya timeline lebih dari 1, kita bisa pindah-pindah ke timeline yang lain. Atau kita juga bisa pasang at the beginning. Atau kalau kita pengen pindahnya ke tempat tertentu, kita bisa pasang label di sini. Misalkan begini ya, menunggu, lalu kita kasih wait. Nah berarti sekarang kita bisa ubah jumpnya bukan ke beginning, tapi kita bisa klik, kita pengen bilang ke menunggu. Jadi kalau saya jalanin sekarang, kita mulai dengan Hello Dialogic, tunggu 1 detik, udah nunggunya, klik lagi, kita nunggu 1 detik lagi, kita keluar lagi, udah nunggunya. Nah jadi dia bolak-balik begitu karena kita udah jalan ke sini, kita jump ke menunggu, jalan lagi, jump ke menunggu, dan lagi jump ke menunggu. Jadi kita bisa atur seperti itu. Nah, kita juga bisa punya yang namanya choice. Choice kita bisa pasang di sini. Nah, kita bisa pasang udah atau belum. Jadi kalau kita udah punya choice seperti ini, maka kalau kita jalanin nih, sekarang kalau kita udah dari yang awal, nah udah logic, tunggu 1 detik, keluar, udah nunggunya, nah ada pilihan, udah atau belum. Di sini kalau udah kita pasang pilihan seperti ini, kita bisa lanjutkan teman-teman. Kita mau pasang teks kan. Kita bisa pasang. Nah, ini kita bisa pindahin ya teman-teman. Satu lagi sini. Jadi kalau udah kita keluar ini, kalau belum ya kita keluar ini. Satu detik. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih, ada choice-nya. Kita juga bisa atur, misalkan kalau udah, ya berarti tinggal kita jump aja keluar gitu. Nah ini kita bisa bilang jump-nya kemana. Misalkan di sini kita pasang label lagi. Berarti kita bisa pasang jump-nya ini ke udahan. Oke, itu adalah si flow-nya. Nah, untuk yang logic ini teman-teman sama signal dan call itu mungkin saya akan bahasnya nanti kalau kita udah ngomongin soal variabel di video-video berikutnya, supaya kita nggak
terlalu panjang di sini. Tapi kurang lebih kegunaannya adalah untuk masang sebuah variabel di dalam timeline kita. Jadi misalkan kita mau menyimpan nama pemain, atau misalkan kita pengen minta input teks daripada user, kita pun namanya siapa, umurnya berapa, kayak gitu ya. Kita bisa panggil menggunakan logic. Dan kita juga bisa panggil atau bisa mengeluarkan signal, sama kayak signal di Godot, kita bisa keluarin signal dari timeline-nya untuk melakukan sesuatu. Dan juga kita bisa call method juga di sini. Nah, itu nanti kita bahas semua ketika kita ngomongin soal variabel dan cara pakai ini. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman untuk pengenalan awal banget dari apa yang bisa dilakukan di Dialogic ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.